iPhone 11 ini usianya udah mau hampir 7 tahun, tapi cukup mengejutkan karena di tahun 2026 ini ternyata iPhone 11 itu masih running well banget ya guys. Dan yang paling menariknya, iPhone 11 itu dapat iOS 27, tapi pertanyaannya, apakah iPhone 11 ini beneran masih layak banget buat dibeli di tahun 2026 ini? Nah, aku kan bahas semua guys, dari mulai fitur, performance, baterai, sampai ke minusnya. So, buat teman-teman jangan keburu beli iPhone 11, tonton dulu ya. Yuk kita bahas. Oke guys, jadi video kali ini kita bakal nostalgia sedikit ya dengan salah satu iPhone ini yang bisa dibilang penjualan itu rame banget ya pada saat awal rilis. Ini adalah iPhone 11 yang dirilis di tahun 2019, tapi sampai sekarang pengguna iPhone 11 series itu masih rame banget ya. Dan kalau teman-teman cek harga pasaran bekasnya juga, itu range-nya udah bener-bener menarik banget ya. Budget 4 jutaan, kamu juga bisa dapat iPhone 11 ya, cuman tergantung lagi dari kapasitas storage, kondisi, dan persen baterai health-nya. Nah, karena harganya yang udah murah banget, itu kenapa di video kali ini aku bakalan share ke teman-teman ya, seberapa worth it sih buat beli iPhone 11 ini. Yang pertama, kita akan mulai dulu dari harganya guys. Harga jelas itu udah bisa dibilang iPhone paling murah Apple yang support iOS 27. Kalau teman-teman cek harga bekasnya, range-nya udah di angka 4 jutaan. Dan menurut aku harga iPhone 11 4 jutaan itu bener-bener menarik banget ya guys. Terutama mungkin buat teman-teman yang mau pindah dari Android ke iPhone, cari iPhone kedua, atau memang budget kalian ini benar-benar tipis banget tapi mau pakai iPhone 11 udah bisa menjadi pilihan yang paling menarik ya. Cuma kalian harus hati-hati ya, karena ngomongin buat usianya yang udah mau 7 tahun, biasanya komponen itu udah ada aja guys yang mulai bermasalah selain baterai, LCD, atau komponen chip lainnya. Jadi buat teman-teman yang mau beli iPhone 11, kamu bisa ikutin tutorial cara aku cek iPhone bekas ya. Buat full videonya, tinggal cek aja di kolom deskripsi. Yang kedua ngomongin buat desain dan layarnya. Kalau dari desain ini balik lagi setiap orangnya punya selera masing-masing ya. Cuman buat aku pribadi, dengan layout tampilan seperti ini, kamera memanjang ke samping ke bawah, itu desain tuh sebenarnya nggak terlalu jadul banget ya guys. Karena kita lihat juga iPhone seperti iPhone 16, iPhone 17, layout kameranya juga manjang ke bawah begini. Cuman bedanya dia diameternya lebih besar aja ya buat lingkaran kameranya. Tapi kalau ngeliatin dari bagian sisi layar depan iPhone-nya, nah iPhone 11 ini buat aku pribadi mulai terasa agak jadul ya. Yang pertama, dari ukuran bezel yang bisa dibilang ini agak tebel banget ya guys. Notch juga yang masih lebar, dan ngomongin buat display-nya, ini masih menggunakan Liquid Retina LCD yang bukan OLED ya. Dari resolusi pun ini juga sebenarnya bukan yang sampai tinggi-tinggi banget, dan refresh rate-nya juga masih di 60 Hz. Jadi kalau teman-teman sebelumnya menggunakan Android dengan layar AMOLED 120 Hz, kemudian kalian pindah ke iPhone 11, jujur teman-teman tuh pasti bakalan ngerasa banget ya buat perbedaannya. Tapi kalau dipakai buat kebutuhan daily aja ya, ngomongin buat layar display ini dengan ukuran 6,1 inch, buat teman-teman scroll Instagram, TikTok, buat YouTube juga, so far buat aku pribadi itu masih ya oke aja guys. Nggak sampai yang bagus banget, tapi nggak jelek ya layar iPhone 11 ini. Sekarang masuk ke bagian performance, dan ini yang bikin paling menarik banget ya guys. Ngomongin buat iPhone 11 di tahun 2026 dengan masih pakai chipset A13 chip Bionic yang kedengeran kayak agak jadul banget ya. Mengingat chipset saat ini udah nyampe di A19 chip Bionic, tapi buat pemakaian hari-hari iPhone 11 ini masih terbilang cukup oke banget ya guys. Buat jalanin banyak multitasking seperti buat kebutuhan daily WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, kalian juga mungkin browsing, pindah aplikasi sana sini, semuanya masih terasa nyaman banget ya. Animasi iOS juga terasa masih tetap smooth, dan yang gak expect banget, aku tes main gaming ya guys, aku tes main Mobile Legends. So far main 3-4 game itu juga masih oke banget ya. Tentunya ini memang gak bisa di-compare dengan iPhone generasi terbaru. Kalau teman-teman aktif main games dengan durasi yang cukup lama, iPhone itu bakalan cepet panas, dan performance main games itu bakalan langsung turun ya. Karena ngomongin buat RAM iPhone ini juga masih 4GB, jadi teman-teman jangan berharap bisa main expect game berat dengan durasi yang sangat lama. Tapi kalau pertanyaannya, apakah iPhone 11 ini di tahun 2026 buat pemakaian daily bener-bener lemot? Jawabannya ini nggak sama sekali ya guys. Buat kebutuhan daily kalian, aku yang udah ngatas lagi juga pakai iPhone 11 ini, so far masih terasa nyaman aja ya.
Dan ditambah lagi iPhone 11 support iOS 27 ya. Dan ini juga bikin harga makin menarik ya. 4 jutaan support iOS 27. Tapi teman-teman tentunya jangan senang dulu ya, karena membuat fitur-fitur baru nantinya di iOS 27 itu nggak banyak hadir di iPhone 11 ini ya guys. Karena balik lagi iOS 27 itu lebih fokus ke dukungan fitur Apple Intelligence ya. Bahkan sekelas iPhone 15 base model pun ini juga nggak dapat fitur Apple Intelligence ya. Cuman so far teman-teman bakal dapat optimasi yang lebih fresh lagi ya, lebih efisiensi. Buat pemakaian daily juga harusnya ini bakalan jauh lebih ringan ya guys buat di iPhone 11 ini. Nah sekarang ngomongin buat masalah-masalah umum ya ketika teman-teman pakai iPhone 11 di tahun 2026. Yang pertama, ini ngomongin buat usia perangkatnya guys yang udah nyentuh hampir 7 tahun. Kalau teman-teman ingin beli unit second ya, nah teman-teman harus ceknya lebih teliti lagi ya. Karena biasanya kalau memang pemakaian sebelumnya agak kotor, biasanya ngomongin beberapa chipset itu pasti udah agak lemah ya. Selain itu teman-teman juga harus cek baterainya. Kalau ngomongin buat baterai, aku rasa ini ya simpel aja ya. Kalau baterainya udah bener-bener ngedrop banget, ya teman-teman tinggal ganti baterai baru aja guys. Karena kalau teman-teman pakai baterai yang baru, performanya juga bakalan ikut meningkat ya. Kalau kalian pakai baterai health yang kualitasnya udah jelek banget, udah di bawah 70%, pasti ngomongin buat performance device-nya juga ikut turun ya. Yang kedua, iPhone 11 ini masih menggunakan Lightning port. Nah, buat teman-teman yang udah banyak aksesoris dengan dukungan kabel USB Type-C, mau nggak mau teman-teman harus bawa Lightning cable lagi ya. Dan ditambah lagi, udah cukup banyak banget beberapa aksesoris seperti mungkin buat power bank, untuk storage SSD juga yang buat smartphone. Itu kebanyakan juga udah running di USB Type-C ya guys. Buat yang Lightning-nya, itu udah agak jarang ya yang jual. Jadi ngomongin buat dukungan aksesoris dengan Lightning port itu udah mulai sedikit ya. Yang tiga, iPhone 11 ini belum support jaringan 5G, hanya support di 4G aja guys. Ngomongin buat dukungan 5G, baru dimulai di iPhone 12. Jadi buat teman-teman yang wilayahnya udah dapat 5G semua, karena memang 5G juga udah cukup merata ya di Indonesia, ini sangat disayangkan banget ya, iPhone 11 belum support guys. Yang terakhir ngomongin buat kameranya. Ngomongin buat kamera gimana nih buat pemakaian di tahun 2026. Buat kebutuhan foto harian ya guys, baik itu mungkin bikin video juga. Kalau cahayanya lagi bagus dan cukup terang, hasil foto dan video iPhone 11 ini tuh bener-bener masih bagus banget ya. Warna khas iPhone masih enak dilihat, tone juga cukup bagus. Dan kalau memang teman-teman buat upload di sosmed, ini tuh sama sekali nggak mengecewakan ya guys, nggak ketinggalan jadul yang sampai gimana banget. Karena kalian juga masih bisa tweak-tweak lagi ya menggunakan Lightroom atau menggunakan edit foto lainnya. Begitupun juga kalau kita fokus ngebahas videonya, itu masih menjadi salah satu keunggulan yang ada di iPhone ya guys. iPhone 11 support 4K di 60 fps. Jadi buat kalian yang mau bikin video daily pun, itu juga masih terbilang cukup bagus ya hasilnya. Jadi ngomongin buat foto video kamera iPhone 11 ini, di tahun 2026 dengan budget 4 jutaan, buat aku pribadi, masih layak banget ya guys. Nah jadi ngomongin buat kesimpulannya, apakah iPhone 11 ini di tahun 2026 masih worth it? Menurut aku jawabannya masih worth it untuk orang yang tepat. Kalau budget teman-teman mentok sekitar 4 jutaan, pengen masuk ke ekosistem Apple, penggunaan kalian juga nggak terlalu berat, dan nemu iPhone 11 yang unitnya masih kondisi bagus, saran aku kalian sikat aja guys. Cuma kalau memang teman-teman punya budget lebih dari 4 juta dan mungkin nyentuh ke 6 jutaan, saran aku kamu beli iPhone 13 ya guys. Nah buat pakai 3-4 tahun ke depan lagi, iPhone 13 itu lebih worth it ya ketimbang iPhone 11 ini. Nah kalau menurut kalian gimana nih iPhone 11 di tahun 2026? Apakah masih layak dibeli? Silahkan ya tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!